Cara menggunakan M2 portable. Di sini ada satu produk. Kenapa dibilang M2 portable? Karena ini versi kedua dari power supply atau M2 yang dulu, pertama yang masih besar, seperti yang ada di sana, di pojok sana, tuh, yang ada itu di sana. Itu adalah versi lama yang masih menggunakan casing plat besi dan kurang optimal untuk dipakai. Makanya di sini saya buat yang versi portable-nya. Apa perbedaan versi portable dengan versi yang lama? Perbedaannya dari segi bentuk fisik. Tapi untuk fungsi yang lain itu tetap sama. Terus kekurangan dan kelebihannya apa aja? Di sini kalau dibilang dari segi kekurangan, bisa dibilang hanya di bagian bahannya saja. Bisa lihat di sini, ini kita cabut dulu bentar. Pada versi yang portable, di sini bahannya saya menggunakan akrilik seperti ini. Lihat, transparan. Kalau versi lama masih menggunakan besi, jadi kekurangannya ini rentan terhadap benturan. Sementara kalau yang lama mau dibanting pun tidak akan terjadi masalah karena bahannya juga lumayan tebal. Kalau yang ini jangan sekali dibanting. Lihat di sini kita bisa lihat rangkaian karena ini sengaja tidak saya tutup biar Anda bisa melihat bagian dalamnya. Ini bukan produk jadi yang saya beli lalu saya jual lagi dengan harga tinggi. Ini adalah produk yang asli saya rakit dari awal. Jadi yang saya beli di sini adalah modul step up atau penaik tegangan dan modul step down, penurun tegangan. Apa fungsi kedua modul ini? Lihat di sini ada dua modul. Nih. Yang bawah ini adalah modul step up. Step up ini fungsinya mengubah tegangan masuk dan mengubah tegangan masuk yang kecil menjadi besar pada bagian outputnya. Contoh di sini masuk 5 volt, keluarannya bisa menjadi 30 volt. Tetapi nilai ampernya dibatasi. Pada nilai tegangan 12 volt atau masih 10 volt, jika inputnya masih 5 volt nih, input 5 volt. Pada keluaran 10 volt, nilai arusnya adalah mencapai 800 mA atau sampai 1000 mA. Pada tegangan di atas 15 volt atau anggap 20 volt, ini inputnya tetap 5 volt ya. Pada bagian outputnya mencapai 20 volt, maka arus yang keluar akan lebih kecil, biarpun tegangannya besar. Nah, untuk apa ini saya gunakan? Biar alat ini bisa dipakai dalam kondisi apapun. Tanpa listrik sekalipun ini bisa dipakai. Mau melalui sumbernya dari power bank bisa, atau dari aki seperti ini juga nggak masalah. Kalau mau pakai listrik bisa. Ini sini ada adaptor. Adaptor ini 2 ampere. Tuh.
nilainya 2 ampere. Jadi kalau selagi listrik menyala silahkan pakai adaptor. Tapi kalau ketika listrik padam kita mau bekerja, kita bisa menggunakan aki atau menggunakan power bank, masukkan dari sini. Dan ini adalah semua outputnya. Terus bagian step down itu fungsinya untuk apa? Step down adalah untuk penguat arusnya. Kenapa dibilang penguat? Sementara dia cuma menurunkan tegangan. Jadi begini, step down. Misalnya yang masuk di sini adalah 12 volt. Sementara kita setting keluarannya adalah 4 volt. Jadi selisih antara tegangan masuk dan tegangan keluar itu akan dirubah untuk sebagai arus penguat bagi outputnya. Jadi 12 volt, yang keluar 4 volt. Jadi tegangan sisa itu akan dirubah menjadi arus untuk memperkuat dayanya. Makanya itulah saya gunakan step down di sini. Dan step down ini banyak dikenal dengan sebutan buck regulator. Seperti yang dijual di forum-forum. Terus ini rangkaian apa? Nah, di sini adalah rangkaian protektor dan pengatur tegangan output untuk step up tadi. Karena logikanya step up dia tidak mungkin memperkecil tegangan, tetapi memperkuat tegangan. Di sini di modul step up ini sudah saya matikan tegangannya di 30 volt. Berapapun masuknya, keluarannya tetap 30 volt. Misalnya masuknya 5 volt, keluarannya tetap 30 volt. Di sini batas maksimal yang boleh masuk adalah 12 volt, tidak boleh lebih. Jadi kalau di sini 30 volt, bagaimana cara kita mengatur tegangan output pada bagian ini? Di sini ada 2 output supply. Ini adalah supply utama, seperti power supply pada umumnya, yang bisa diatur mulai dari 1,2 sampai ke 12 volt, jika inputnya 12. Tapi jika inputnya 5 volt, ya batasnya cuma 5 volt. Terus di sini, ini adalah supply kedua. Inilah pengaturan untuk step up tadi. Tapi bukan langsung dari sini. Ke sini langsung diatur, bukan. Dari rangkaian step up, dia masuk ke modul ini dulu. Memakai IC LM317 sebagai regulatornya. Jadi dari sini keluarannya 30 volt ini masuk ke 317 bisa dirubah menjadi kecil atau menjadi besar dengan menggunakan potensio ini. Jadi tetap bisa mengecilkan tegangan dari 1,3 volt dan membesarkannya lagi mencapai ke 30 volt. Fungsinya untuk apa? Biar alat ini bisa bekerja untuk suplai tegangan baterai sekaligus untuk suplai tegangan kerja. Misalnya kita mau nyuplai tegangan baterai 4 volt. Contoh seperti ini. Saya pasang dulu. Di sini sudah saya pasang. Saya jelaskan dulu satu-satu fungsinya ya. Pada bagian belakang ini, di sini ada power on off untuk menyalakan atau mematikan alat ini. Terus di sini ada heatsink. Heatsink ini pendingin untuk regulator step up yang bisa seperti tadi saya bilang, yang bisa diturunkan tegangannya dan dinaikkan kembali, yang diatur oleh regulator LM317. Jadi kalau tanpa heatsink, pas kita lagi melakukan suntik tegangan, terjadi panas berlebih, maka IC regulator itu bisa rusak. Makanya di sini saya pasang heatsink.
Jadi sekarang kita demokan dulu. Pertama kita nyalakan. Nah, di sini ada tertera display mode. Terus di sini untuk supply. Di sini untuk ke arah sini adalah displaynya untuk ke supply. Jika kita tekan ke arah sini, displaynya berfungsi untuk voltmeter dan volt inject. Jadi sekarang di sini sudah pada posisi supply. Terus mengapa di sini saya putar nilai supply-nya juga tidak keluar atau tidak tertera? Karena di sini ada satu tombol lagi, pengaturan lagi, proteksi, on atau off. Jika ke atas proteksinya aktif, jika ke bawah proteksi non aktif. Apa proteksi ini? Proteksi ini adalah proteksi short atau konslet. Jadi jika terjadi konslet, maka alat ini akan memutus outputnya secara otomatis. Nah, proteksi itu bisa kita aktifkan dan dinonaktifkan. Jika untuk menyuntik tegangan ke handphone yang konslet, proteksi ini kita matikan aja ke bawah. Seperti ini. Otomatis tegangan langsung keluar. Biarpun terjadi konslet di sini, tegangan ini tetap dikeluarkan dia. Dan ampere juga akan makin naik. Nah, tapi seperti tadi, pas pertama dinyalakan, tegangannya nggak keluar. Bagaimana menyalakannya? Tinggal tekan aja tombol hijau ini. Nah, maka arus akan langsung dikeluarkannya tegangannya. Apabila terjadi konslet, maka dia akan memutuskan otomatis seperti ini. Tuh, langsung putus. Untuk mengaktifkannya lagi, tekan lagi. Kalau terjadi konslet lagi, dia putus. Jika kita off-kan, proteksinya akan non-aktif. Apabila terjadi konslet, dia tidak akan memutuskan output. Kita lihat, ampernya mencapai 3,6. Ini hanya bersumber dari baterai. Bayangkan kalau bersumber dari adaptor. Jadi cukup bermanfaat untuk supply ke handphone yang short feedback atau tegangan kerja yang short. Terus fungsinya saya contohkan seperti tadi saya bilang untuk supply ke tegangan sebagai baterai dan supply tegangan kerja. Anggap aja di sini ada sebuah handphone. Kita mau supply tegangan baterai. Tegangan baterai berkisar antara 3,8 sampai 4,2. Di sini kita setting aja 4,2. Oke. Nah, di sini ada probe, kabel multimedia kabel power. Nah, seperti ini. Kabel ini kita hubungkan ke konektor baterai pada handphone. Terus di sini ada probe. Kita pasang dulu. Apa fungsi probe ini? Fungsi probe ini tergantung pada posisi tombol ini. Kemana kita arahkan. Kalau ke bawah, dia volt injector. Ke atas, dia voltmeter. Jadi dia bisa mensuplai dan bisa mengukur. Contoh, sekarang saya mengukur tegangan. Saya geser ke atas. Di sini juga kok nggak berubah gitu kan? Kok masih tetap 4,2? Seperti saya bilang tadi, ini harus digeser dulu. Karena di sini sekarang posisinya pada display untuk supply. Untuk supply di sini. Jika untuk displaynya ke voltmeter atau ke volt inject, kita geser ke kanan. Lihat, dia langsung berubah jadi 0,00. Sekarang kita tes, kita hubungkan ke supply tadi. Tadi di supply nilainya adalah 4,2. Betul nggak 4,2? Sekarang kita ukur. Tuh.
tertera 4,2. Jadi pada posisi voltmeter dia akan menerima nilai tegangan. Ketika pada bagian volt injektor, probe ini akan mengeluarkan nilai tegangan sebesar yang tertera di layarnya, di display ini. Di sini 7,2. Ini bisa kita rubah. Tuh, dari 1,3 sampai ke 12. Sekarang anggap tadi saya bilang supply, anggap ini sudah terhubung ke konektor baterai. Sekarang kita pengen nyuntik tegangan kerja sebesar 1,8 volt. Tinggal kita atur di sini 1,8. Ini yang akan kita suntikkan ke tegangan. Misalnya ada jalur yang putus pada sebuah rangkaian dan jalur itu terdapat nilai tegangan sebesar 1,8. Jadi kita gampang. Coba kita suntikkan dulu. Apabila sudah disuntikkan terus handphone yang bermasalah, masalahnya hilang, berarti kita cukup jumper ke tegangan 1,8 yang ada di sekitarnya. Tapi jika disuntik, masalahnya belum selesai, berarti ada masalah yang lain. Atau bisa jadi pas disuntik ini malah short, berarti ada kapasitor bocor pada jalur itu. Nah, lantas di sini tertera 1,7. Apakah berpengaruh pada tegangan supply yang tadi? Apabila di sini saya setting ke 1,8 atau tidak? Tidak akan berpengaruh sama sekali karena kita lihat saya balikkan ke sini. Di sini tetap 4,2 volt. Selagi ini belum dirubah-rubah. Nah, di sini bisa kita rubah sesuka hati. Dari 1,3 sampai ke 12 volt. Nah, di sini satu lagi ada USB. Apa fungsi USB ini? Untuk menganalisa handphone BlackBerry. Pada handphone BlackBerry, cara menganalisanya cukup gampang. Hubungkan ke USB-nya ke sini, colokkan ke BB, lalu ukur tegangan kerja yang mau kita ukur. Karena di handphone BlackBerry, apabila kita tancapkan USB, semua tegangan kerja yang ada pada BlackBerry itu akan keluar. Apabila ada tegangan kerja yang bermasalah, maka akan ketahuan. Makanya di sini saya standby-kan sebuah port USB. Dan port USB ini nilai ampernya bisa terbaca konsumsi arusnya. Contoh di sini ada sebuah lampu. Di sini saya off-kan dulu. Terus saya matikan dulu, saya hidupkan. Tuh. Proteksi saya off-kan juga. Proteksi di on biar dia 0. Jadi di sini tegangan keluar belum ada. Tapi di USB tegangan keluar ini tetap ada, konstan sebesar 5 volt. Ampere belum menunjukkan nilai. Sekarang kita pasang lampu. Lihat berapa konsumsi arusnya. Di sini konsumsi arus karena daya lampu ini cukup kecil jadi nggak kebaca. Kita coba dengan lampu yang lain. Ya, tolong lampu itu putih itu. Kita coba dengan lampu ini. Lihat. Ampere sebesar 240 mili ampere nilainya. Jadi cukup gampang untuk menganalisa kerusakan di BlackBerry dengan manfaatkan USB ini.
Terus ini apa? Ini sama seperti multimeter. Tidak perlu saya perjelas lagi, karena pada alat sebelumnya yang masih besar itu sudah saya jelaskan fungsinya. Nah, nih yang versi lama. Sekarang sudah saya nggak produksi lagi. Repot. Rempong. Bikin kerjaan. Yang mau digerenda bersih, malah jempol sendiri yang kena gerenda. Makanya udah nggak saya produksi lagi. Nah, di sini heatsink sudah terasa panas. Karena selagi alat ini menyala, regulator ini bekerja. IC regulator ini memperkecil tegangan yang tadinya dari step up 30 volt, diperkecil dia sebesar berapa yang kita kehendaki di sini. Di sini saya bikin 1,4. Kalau saya konstankan di 1,3, maka regulator ini akan menjadi semakin panas. Tapi makanya di sini saya setting di sini dulu biar stabil panasnya. Nah, sekarang kita tes untuk injek ke handphone yang short. Di sini ada Samsung. Kita pengen tahu di mana sih shortnya, pada bagian mana. Sekarang kita tes dulu. Ambil vlog. Cara deteksi handphone yang short feedback atau short pada jalur baterai. Pertama, pada bagian IC yang kita curigai untuk short, yang paling sering short seperti IC power atau IC regulator yang lain, kita kasih fluke sebagai deteksi panasnya. Jadi apabila IC itu panas, otomatis fluke ini akan mencair. Nah, jika panas berlebih, bisa jadi pada bagian itu juga akan mengeluarkan asap. Contoh, pada kasus kemarin ada kapasitor yang sampai terbakar ketika kami suntik pada jalur yang short itu. Sekarang kita tes lagi. Hidupkan dulu. Di sini proteksi short kita matikan. Ingat, untuk suntik ke handphone yang short, kita harus menggunakan suplai utama. Jangan menggunakan suplai kedua, karena suplai kedua ini arusnya sangat kecil karena berasal dari rangkaian step up regulator. Jadi pada bagian step up itu arusnya sangatlah kecil, dibatasi maksimal hanya 1 ampere. Sementara kalau untuk nyuntik tegangan yang short, kita butuh minimal 2 ampere. Lebih baik lagi malah 3 ampere. Jadi kita ngambil dari suplai utama. Pak, pakai uang 10.000 dulu, Pak. Ada? Ada, siapa lagi Bang Goceng kesini? Ada, Bang Goceng, orang Bang Goceng kesini. Itu kemarin gak jualan, gak datang aja.
Lihat, ampere langsung naik ke 2,8, 2 ampere. Kita lihat di sini. Ya, Mana siapa yang mau belajar? mana yang cair duluan. Pada bagian ini fluidnya tetap seperti awal, belum ada perubahan apapun. Tapi pada bagian ini kita lihat sudah mencair. Ya, dipegang pun sudah panas. Pada bagian yang lain seperti ini tidak ada masalah. Di bagian ini nah, di bagian ini juga panas. Tapi panas di bagian ini bisa jadi kena imbas dari panas yang berasal dari sini. Karena rangkaian handphone semuanya saling bertautan. Jadi apa langkah selanjutnya? Kita tinggal cari dari mana, apakah dari kapasitor atau memang IC-nya. Pada handphone Samsung IC-nya rata-rata di LAN pabrik. Jadi apabila IC-nya yang bermasalah, ya kita mau nggak mau pasrah, kembalikan aja handphonenya ke yang punya atau ke orang tuanya. Tapi kalau selagi kapasitornya yang masih konslet, masih bisa kita usahakan. Oke, cukup sekian dulu videonya. Jadi kami mau cari dulu pihak ketiga di rumah tangganya.